Lanjut lagi yuk. Bagian terakhir. Pertanyaan untuk Makin takut makin. Kubu Galau makin takut. Makin bingung. Oke, dan sekarang kita boleh bantah-bantahan lah ya. Bebas kok. Bebas. Asal jangan main tangan ya. Bunda-bunda di sini walaupun Jangan. power moms ya kan udah power ya kan powerful. Tapi jangan, Bo. Jangan ada yang menggunakan tangan. Pakai Oke. mulut aja. Dan pertanyaan kita sekarang kita ngomongin tentang kompetitor. Jadi nomor 1 ngomongin tentang nomor 2, nomor 2 ngomongin tentang nomor 1. Ya. Bunda Dian. Bunda Dian dulu. Bunda Dian kan. Pertanyaannya adalah kalau menurut Bunda Dian sendiri sebagai pendukung Prabowo, kekuatan timnya Jokowi itu di mana? Biasanya kalau misalnya udah milih nomor 1, kayaknya udah malas deh ngebahas kekuatan tim yang nomor 2. Iya. Kelemahan. Kekuatannya. Kekuatannya. Pertama gini ya, kalau untuk Jokowi memang dari dia mungkin saya nggak ngomong tentang pencitraan ya. Memang dia punya prestasi dan memang sudah diakui sama memang dia sudah diakui sama pihak asing, ya kan. Tapi ingat, Makasih Mbak Dian. untuk seorang negarawan atau seorang presiden kita yang nomor 1 aja bilang nih, pernah nih ngomong nih, mention ya, janganlah engkau memilih seorang pemimpin itu dari yang disukai oleh pihak asing, tetapi yang justru yang dicaci maki, dibenci oleh pihak asing. Maka dari itu dia pasti akan membela mati-matian Indonesia. Kalau menurut saya seperti itu. Ada tanggapan? Kok ini kok katanya kan debat gini, jadi bingung kan kok dia diem gini gitu. Aku rapopo mungkin. I don't think about that gitu. Oh enggak. Tadi kamu ngomong apa aja? Nyari contekan Iya, kayaknya. iya. Aduh dari tadi browsing Kagak. mulu. Gue ngeliatin segalau. Kalau menurut aku Prabowo Hatta Rajasa ya bagus, tegas. Karena memang dia backgroundnya dari militer ya. Itu memang orang udah tahu. Tapi sebagian juga orang juga udah tahu siapa dia. Seperti itu. Ya saya nggak pantas lah saya harus ngomong di sini. Dan yang saya ngelihat ya JKW ini walaupun lembut tegas. Ya karena dia belusuk-belusukan itu. Jadi masyarakat Indonesia, rakyat kita nih memang cocok lah beliau sebagai pemimpin kita. Karena capres kita hanya 2, jadi ya. Kalau menurut Ma'am Ira, kira-kira yang mau dia buat untuk negara kita ini untuk mencapai perubahan seperti apa? Karena kalau saya lihat prestasi dia memang ada, tapi skalanya memang belum mencakup untuk keseluruhan gitu loh menurut saya. Karena kalau seorang yang nomor 1 itu walaupun dia mungkin rekam jejaknya itu tidak terlihat oleh media, karena saya tahu banget ada beberapa yang dia pernah buat sebetulnya untuk Indonesia. Sedikit-sedikit nih ya, mungkin nggak ada pernah kebayang kalau misalnya kita itu sudah memberikan sesuatu, tapi kan ada yang bilang kalau sudah memberi, kalau bisa nggak usah pakai dimension lah gitu, gembar-gembor lah gitu. Tapi kan kalau menurut saya sih Jokowi ini memang dia kayaknya dibuat gitu loh, dibuat agar terlihat seperti seorang yang sangat-sangat berprestasi, yang bersahaja, yang merakyat, yang ini. Tapi Gini loh, kalau realitinya kayaknya implementasi sekarang juga kayaknya nggak semua itu berhasil. Bukan hanya teori ya. Di sini kayak kalau Pak Jokowi itu tidak hanya teori, tapi dalam prakteknya dia bukan gembar-gembor. Saya nih ke rakyat, saya nih cinta orang kecil, saya nih sayang sama orang yang nggak punya atau bagaimana. Dia tuh nggak kepengen untuk seperti itu. Tapi ya namanya media dan segala macam pasti kan mengekspos seperti itu. Dan ya dari awal lagi kalau dikatakan beliau tidak tegas dan segala macam itu ya backgroundnya lagi. Tapi untuk
dalam tutur kata bicaranya pun dia, aku rasa ya dia tegas. Nah itu yang saya agak yang akhirnya saya milih nomor 1 pada saat debat capres. Mungkin saya melihat sosok nomor 2 ini dari segala kekurangan nomor 1 mungkin agak dibuat untuk sebagai bahan debat. Saya melihat kalau misalnya orang yang ingin ya seorang negarawan, kayaknya nggak mungkin dia akan menjatuhkan lawan pada saat debat capres, karena untuk masyarakat, untuk Indonesia, untuk rakyat lah gitu. Kita ini kan tuh bukan kita menyalahkan si nomor 1 ini dulu tuh begini gitu, tidak. Tapi kita ingin melihat dia itu seperti dia ingin seperti apa, Indonesia seperti apa, visi misinya seperti apa, pandangan dia seperti apa untuk Indonesia. Jadi kalau untuk nah dari situ gestur dan pertanyaan jawaban, saya rasa mungkin seorang nomor 1 lebih menguasai hal itu menurut saya. Karena kalau JKW itu pemimpin yang apa namanya, yang mau kerja turun ke bawah. Balik lagi bahwa Pak Jokowi ini tidak mencalonkan diri, dan rakyat yang memilih beliau. Tidak kepengenan aku pengen jadi presiden dong. Sementara dia udah ada posisinya sebagai gubernur, belum 5 tahun loh. Ya nggak? Ini rakyat yang mau pengen dia jadi presiden, apa sebuah partai yang ingin menjadi presiden? Nah itu otomatis ada di situ. Nggak mungkin dong aku mau Arab jadi presiden dong, kan nggak juga. Ada kepentingannya nggak kira-kira dia untuk diusung jadi presiden? Karena sebagai seorang nomor 2, dia tuh sudah oke, dalam media di wali kota dia sudah berhasil dianggap ya. Bukan berhasil, karena saya lihat di sini sekarang banyak referensi yang saya dapatkan, Solo itu saat ini nggak yang sebaik yang diharapkan gitu loh, apa yang sudah dibuat si nomor 2 di Solo. Dan yang untuk pada saat dia di DKI 1 sebagai DKI 1, dia memang mungkin secara sistematis manajemen, dia bilang kan gitu kan, dia kan orangnya selalu, kalau menurut saya yang teoretikal adalah yang nomor 2, bukan nomor 1. Karena kalau nomor 2 itu secara teoretikal dan sistem, dia bilang selalu sistem ini, sistem ini. Kalau nomor 1 dia sesuai dengan pandangan dia. Saya rasa bukan teoretikal, tapi dia berdasarkan sesuai dengan pengalaman yang dia pernah rasakan. Iya, pengalaman adalah guru yang terbaik. Kalau kita bekerja tidak sesuai dengan pengalaman. Sekarang gini deh, kita sebagai pimpinan dia di sebuah perusahaan, kita mau hire dia buat kerja di kantor kita, tapi dia nggak ada pengalaman, nggak mungkin dong. Iya pasti. Iya kan. Nah, balik lagi ke calon presiden kita, dia memang otomatis memang dia tidak nyapres, rakyat yang pilih, dan sudah dilihat masyarakat juga. Kita ngomong yang middle low ya, otomatis kan rakyat pasti antusias terhadap beliau. Mereka nggak mau negara kita pengennya sesuatu yang berubah, nggak kepengen sesuatu yang ngeri aja. Kalau misalkan Mira tadi bilang kalau misalnya yang nomor 2 itu yang menginginkan adalah rakyat. Betul. Saat ini rakyat itu berarti kan semua. Iya. Saat ini masih ada 2 loh. Ya. dua kubu nih. Jadi ada ini juga dilihat dari survei-survei, katanya kan hampir mendekati 50-50 semua. Karena mungkin cuma 2 ya. Tapi kalau menurut saya nomor 2 ini udah kepalang gimana ya? Saya rasa nggak bisa, dia tuh harusnya mempunyai suatu prinsip juga gitu loh. Sempat saya juga mikir juga, kenapa dia selalu mau di akhirnya dari Solo ke DKI ke presiden gitu. Apakah dia nggak punya prinsip sendiri gitu loh? Kenapa dia harus mau gitu? Itu semua dari hati nuraninya Pak Jokowi. Karena dia, kalau dia tidak memakai hati, dia nggak mau juga. Mau untuk dia nyapres. Ya udah, cocok gubernur aja. Karena dia melihat ini Jakarta, Indonesia harus dibenahi, dan menurut saya dia cocok. Kalau dipikir ya nggak apa-apa juga, dia nggak jadi nggak apa-apa, tegang dong. Aduh, ayo diminum. Nggak apa-apa juga kalau dia nggak itu. Ada. Nggak apa-apa juga dia. Tapi kan
hati nurani dia yang bicara. Dan rakyat juga Menurut saya lagi nih Mam Ira ya, seorang presiden tuh harus punya prinsip. Kalau menurut saya, bagi saya itu orang yang nggak punya prinsip menurut saya loh. Ya itu tadi karena dia belum mengimplementasikan apa yang ide-ide dia yang dia sumbangkan untuk Solo, untuk Jakarta, apalagi nanti untuk presiden. kalau mau melihat dari Solo itu kan udah dua periode ya, berarti udah terbukti dong. Yang dua saya periode. tahu Terus referensinya menurut Ngana, terus ya dari otomatis memang karena Mbak Dian kan melihatnya dari dia sebagai gubernur belum 5 tahun, kenapa kok mau aja gitu dicalonkan untuk jadi presiden? nah, pasti ada kepentingannya. Ini nah hati nurani dia yang melihat loh. Sekarang gini deh, dari contoh dari pasar Tanah Abang dan segala macam yang remannya banyak, dia berani loh. Mbak, sekarang Tanah Abang macet. Nah, kenapa Jokowi lagi nyapres? Tahun kemarin nggak nyapres. Salam dua jari. Macet. Tahun ini aduh. Iya, nanti saya bilang salam dua. Beneran nih. Sudah. Menurut Ngana, Pertanyaan terakhir. Kalau seandainya calon presiden yang kalian pilih tidak terpilih, tanggapannya gimana? Menurut Ngana? Tanggapannya gimana? Oke, nomor 1 dulu. Sayang banget kok nggak kepilih ya. Pengen tahu kalau dia yang naik tuh seperti apa. Toh kan Jokowi mungkin udah oke, orang pada bilang dia Solo DKI begini prestasi begini. Dengan pengalaman dia, dengan apa segala macamnya Pak Prabowo, saya pengen tahu justru dia kalau jadi presiden seperti apa gitu. Tapi saya mengharapkan kalau memang tidak sebagai presiden pun, ya siapapun yang menang sebagai presiden nantilah, mudah-mudahan bisa membangkitkan Indonesia untuk menuju Indonesia yang jadi lebih hebat. Saya jadi satuin tuh. Maksudnya kan siapa aja yang terpilih kan. Dan dari segi apapun, untuk masyarakatnya bisa lebih sejahtera, bisa lebih pendidikannya bisa lebih baik, segala semua dari ekonomi, dari pembangunan, semua bersinergi lah gitu. Pokoknya untuk Indonesia inginnya sih pasti akan lebih baik lagi untuk perubahan, bangkit Indonesia. Bunda Ira gimana? Kalau nggak terpilih Jokowi? kalau nomor 2 tidak terpilih, masyarakat salah. Kenapa nggak nyoblos nomor 2? Karena menurut menurut Ngana, sehat itu nomor 1, coblos nomor 2. Oke. Jadi aku rasa masyarakat yang pinter, yang cerdas, jujur, sederhana dan rakyat tidak salah pilih. Salam dua jari ya. Salam jari-jari ya. Ya sudah kalau gitu kita pamitan aja ya. Galau, kubu galau. Kalau saya siapapun yang kepilih harus bisa membuat harus bisa membuat Indonesia jadi lebih baik dan baik. Amin. Baik, terima kasih sudah bersama kita di 94,7 FM dan sukses terus. Salam nomor apa? Salam dua jari. Jari. UFM 94,7.